Di episode kali ini saya akan pakai audio saja ya, karena pertanyaannya cukup panjang dan kalau dibikin video terlalu berat ya. Saya pakai audio saja. Oke, pertanyaan ini dari @deadsquad 9462 ya. Pertanyaannya cukup panjang. Saya akan jawab satu-satu sebisa saya. Pertanyaan pertama, apakah Paramasiwa sama dengan Param Brahman? Ini sebenarnya hanya istilah saja ya. Sebenarnya mereka adalah sinonim satu sama lain. Cuma beda tradisi saja. Kalau Param Brahman itu artinya adalah Brahman yang tertinggi ya. Brahman yang tertinggi, dan istilah ini umum ya dipakai di dalam setiap aliran Sanatana Dharma atau aliran Hindu ya. Sedangkan Paramasiwa itu eksklusif khusus untuk aliran Saiwa ya. Paramasiwa artinya siwa yang tertinggi. Jadi siwa itu ada tingkatannya ya. Ada siwa biasa, kemudian sebagai siwa yang biasa ini sebagai ini ya apa? Dikenal juga sebagai Rudra, sebagai Sangkara ya, yang sebagai dewa pelebur dan penghancur ya. Kemudian di atasnya ada Sadasiwa ya, Sadasiwa atau Siwa saja, tapi kapasitasnya di sini adalah Siwa yang berkedudukan sebagai penguasa jagat raya ya, bukan hanya berdomisili di gunung rohani Kailas ya, tapi ada di Maha Kailas atau Siwa Loka ya. Sadasiwa kedudukannya sebagai Brahman atau Param Brahman. Nah, kalau berdasarkan teks-teks Hindu, Sadasiwa bukanlah akhir dari perjalanan jiwa manusia. Jadi ketika jiwa manusia mencapai Siwa Loka atau alamnya Sadasiwa, sebenarnya di situ masih ada dualitas ya, masih ada Gusti dan kaulanya, masih ada Tuhan dan hambanya. Jadi ketika jiwa masuk ke Siwa Loka, jiwa tersebut akan selalu memuji Sadasiwa, mengagungkan Sadasiwa. Jadi di situ masih ada pembeda ya, masih ada dualitas. Sedangkan di tingkatan Paramasiwa itu sudah tidak ada lagi yang namanya dualitas, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada kaulolan Gusti lagi. Tidak ada ini, tidak ada itu. Tidak ada kosong, tidak ada berisi. Semuanya itu sudah tidak bisa dijelaskan ya. Saya sendiri tidak memiliki kuasa untuk menjelaskan seperti apa itu Paramasiwa, karena memang sudah melampaui apa yang saya mampu pahami, apa yang mampu saya jabarkan ya. Intinya saya sudah tidak di titik itu, di titik Paramasiwa saya sudah tidak bisa lagi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika memang keduanya sama, apakah keduanya juga sama dengan Ain dalam kurung kekosongan dalam konsep Kabbalah ya. Paramasiwa bukan Ain ya, bukan Ain. Brahman juga bukan Ain. Karena Ain di sini kekosongan ya. Kekosongan, meskipun namanya kekosongan, dia sebenarnya itu di situ ada keberadaan loh ya. Di situ ada keberadaan yang memang jenis keberadaannya itu bukan wujud seperti yang kita lihat di sekitar kita ya. Tapi kalau di dalam Hindu itu justru Ain itu dikaitkan dengan Dewi Dumawati ya. Karena apa? Karena Dewi Dumawati ini digambarkan sebagai sebenarnya adalah personifikasi dalam tanda kutip dari asap gelap padat yang bergumul mendesis-desis. Nah itu ya istilahnya Ain itu sama seperti itu ya. Ain itu meskipun kekosongan, tapi di situ dia ada kehidupan dalam tanda kutip, ada keberadaan, ada makhluk di sana
yang memang makhluk yang istilahnya ya jenisnya itu ya memang cocok berada dalam lingkungan yang seperti itu ya. Isinya asap panas hitam kelam yang mendesis-desis. Ini nanti cikal bakal dari terjadinya Big Bang kan dari sini ya. Dari asap yang menggumpal-gumpalnya terus kemudian menjadi menjadi atom istilahnya mungkin ya kalau di dalam fisika. Tapi saya tidak mendalami yang soal fisika itu ya, kita ibaratkan saja nanti itu asap itu akan memadat menjadi atom lalu barulah meledak ya. Intinya seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara para Masiwa, para Brahman dengan Ain ya. Oh ya, para Brahman itu baru ada nanti setelah Ain mengadakan Ain Sof. Lalu ada Ain Sof Hur ya. Ain Sof inilah yang disebut Param Brahman ya. Ain Sof adalah Param Brahman kalau dalam Hindu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa sih itu Pistis Sophia? Ini saya tidak terlalu mendalami apa itu Pistis Sophia ya. Ini dari yang pernah saya tonton di salah satu YouTube ya, dan juga baca di internet saja. Jadi saya tidak punya pandangan khusus karena saya belum pernah meneliti. Jadi Pistis Sophia itu dianggap sebagai kitab sucinya umat Gnostisisme ya, dan konon diklaim sebagai berisi kebenaran, ajaran kebenaran dari Yeshua ya. Berbeda dengan Bible yang mungkin lebih identik dengan Yahweh, Jehovah, semacam itu ya, dewa-dewa pagan. Nah, sedangkan di dalam Pistis Sophia itu murni, ajarannya adalah murni kesadaran dari Yeshua, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Mungkin kamu bisa cari-cari lagi ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai Pistis Sophia. Cuma itu saja yang saya ketahui. Kemudian pertanyaan yang keempat mengenai densitas ya ini ya, dan juga tentang monad ya. Densitas itu bukan level alam keberadaan ya. Densitas bukan level alam keberadaan atau yang sering disamakan dengan dimensi ya. Densitas itu adalah level kesadaran suatu makhluk. Ya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Kemudian monad ya, monad, magna monad, omnimonad, plenum monad itu semuanya adalah saya menyebutnya sebagai itu alam keberadaan. Kalau monad itu alam keberadaan ya. Karena berdasarkan 7 level alam keberadaan, monad itu akan ada di level yang tertinggi. Level yang tertinggi, jadi entitas yang berada di dalam lingkup alam keberadaan monad itu bisa saja adalah makhluk yang memiliki level kesadaran atau densitas 12. Seperti itu ya. Karena itu saya menyebutkan bahwa entitas seperti Sadasiwa, Mahawisnu, Adishakti, Mahaganapati itu adalah makhluk dengan 12 densitas, tapi mereka itu hidupnya berada di alam monad. Begitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat level densitas itu, idealnya setiap alam keberadaan itu bisa terdiri dari 1 sampai 12 densitas. Kita bicara 1 sampai 7 saja ya. 1 sampai 7 densitas. Ya. Kita bicara di sini bumi. Bumi sebenarnya bisa saja dia terdiri
makhluknya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 densitas. Tapi untuk kondisi bumi saat ini belum mampu menampung jenis kehidupan makhluk dengan level kesadaran melebihi 4 atau 5 densitas. 5 densitas saja di bumi itu sudah jarang ya. Kemudian apalagi 6, 7, apalagi 12, bumi belum mampu. Tapi di planet lain yang lebih maju dan lebih sesuai, itu di sana ada kehidupan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin 12 densitas. Terutama, tapi semakin tinggi densitas dari suatu planet, dia bentuknya bukan planet fisik lagi, disebutnya planet rohani ya. Nah, kalau di planet rohani itu sudah pasti ada makhluk 8, 9, 10, 11, 12 densitas, dan makhluk di bawahnya itu tidak bisa hidup di planet rohani. Makhluk 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu tidak bisa hidup di planet rohani. Dan apa yang saya paparkan di video mengenai level densitas suatu makhluk itu tidak ada kaitannya dengan dimensi ya. Jadi dimensi, saya kurang paham dengan dimensi ya. Tapi saya taunya alam keberadaan dan level densitas. Nah, sebenarnya di setiap alam itu idealnya mampu menampung 1 sampai 7 densitas jenis makhluk. Ya, misalnya alam material, alam eterik, alam astral, alam mental, dan alam spiritual, alam monad, dan sebagainya macamnya itu idealnya mampu ya. Tapi semakin naik itu levelnya semakin, densitasnya juga semakin naik ya. Densitas 7, makhluk berdensitas 7 itu cuma mentok di alam astral. Dia sudah tidak bisa berada di alam yang di atasnya lagi ya. Di atasnya harus makhluk dengan 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kalau semisal bumi ini adalah planet rohani, ya tentu saja di bumi ini akan ada entitas dengan 12 densitas. Semisal planet bumi sudah bergerak ya, sudah berevolusi menjadi planet yang vibrasinya itu setara dengan vibrasi yang ada di alam astral misalnya. Ya, makhluknya otomatis akan terdiri dari 5, 6, 7 densitas. Ya. Makhluk 5, 6, 7 densitas itu akan ada, mampu hidup ya. Dan makhluk yang berdensitas di bawahnya 1, 2, 3, 4 itu sudah tidak bisa berada di planet astral ya. Planet itu ada banyak ya. Ada planet secara fisik, ada planet secara astral, ada planet secara rohani. Nah, itu densitasnya beda-beda, dan makhluk yang menghuninya itu level densitasnya juga beda-beda. Nah, untuk Sadasiwa, Mahawisnu, Adi Shakti, Mahaganapati itu ada di level 12 densitas. Yang mana alamnya, ya saya rangkum ya, saya ulangi lagi, alamnya berada di alam monad. Apakah 12 densitas itu hanya ada di alam monad? Tidak mesti, bisa saja dia ada di alam rohani. Bisa saja
dia bisa saja turun ya, turun di alam-alam yang lain. Tapi pasti akan mengalami yang namanya fragmentasi atau perpecahan ya, pemecahan. Makanya itu ada jiwa seperti kita lahir di alam material, yaitu upaya dari makhluk dari monad berusaha untuk turun ya, turun ke alam ini yang lebih rendah. Densitasnya otomatis dia lambat laun akan turun sampai akhirnya jadilah jiwa yang berada di tubuh material seperti kita ya. Itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 5. Ada miliaran alam semesta keluar dari pori-pori tubuh Mahawisnu. Maka dengan cara itu juga ada miliaran Brahma, Wisnu, dan Rudra. Jadi kita sebenarnya berada di tubuh Mahawisnu. Apakah itu benar? Kalau berdasarkan ini ya, kitab umat Hindu ya, memang benar kita berada di kita merupakan bagian dari Mahawisnu ya. Alam semesta itu bagian dari Mahawisnu. Jadi Mahawisnu itu memperbanyak diri ya. Pertama dia hadir sebagai rahim dunia ya, apa istilahnya, Garboda Kayasi atau apa gitu ya, istilahnya sebagai rahim dunia yang menampung nanti ya, menampung miliaran semesta ya itu. Kemudian turun lagi Mahawisnu sebagai Wisnu di dalam setiap satu semesta itu. Kemudian turun lagi sebagai Atman di dalam diri setiap makhluk. Gitu ya. Itu sepemahaman saya saja ya. Jadi kalau mau yang lebih jelas harus membaca kitab-kitab Waisnawa ya, mungkin Wisnu Purana atau apapun itu ya, yang berkaitan dengan Wisnu. Saya lanjut ya. Pertanyaan nomor 6. Apakah Baphomet itu entitas benar-benar ada? Jawabannya iya dan tidak. Ya, Baphomet awal mulanya itu sebenarnya adalah ikonografi atau simbol yang dibuat sebagai penggambaran pencapaian keilahian yang ideal dari evolusi manusia. Kenapa begitu? Karena digambarkan Baphomet itu adalah kombinasi dari berbagai aspek ya. Ada 4 elemen. Kemudian ada aspek bestial atau aspek animal ya, kemudian ada aspek manusia. Ya. Itu semua ada di dalam diri manusia. Nah, kalau itu dikombinasikan dan manusia bisa mengombinasikan atau mengharmonikan semua aspek di dalam dirinya, manusia itu menjadi makhluk ilahiyah. Nah, disimbolkannya sebagai Baphomet itu ya. Tapi sebenarnya Baphomet kalau di sejarahnya itu gabungan dari berbagai macam dewa ya. Ada dewa Mesir, Benet Jedet atau apa gitu ya, namanya susah, Benet Jedet. Intinya dewa yang berbentuk kambing ya. Kemudian digabungkan dengan manusia, digabungkan dengan kakinya itu dewa Pen. Kemudian sayap itu merepresentasikan aspek divine atau angelic dan sekaligus elemen udara. Kemudian ada sisik di badannya itu melambangkan elemen air. Kemudian di dahinya ada obor, itu elemen api sekaligus sebagai perlambangan pembawa kebijaksanaan dan lain sebagainya. Kan kamu bisa cari ya filosofi dari Baphomet. Tapi kalau kamu mendalami Qliphothic Magic atau Qliphothic Path, Initiatory Path menuju Qliphoth, di alam Nahemot itu ada makhluk yang menyerupai Baphomet,
tapi sebenarnya bukan Baphomet, tapi para okultis merujuknya sebagai Baphomet karena ya biar mudah ya, biar tidak ini ya kesulitan mencari-cari namanya, karena memang wujudnya seperti Baphomet, ya disebutnya sebagai Baphomet. Nah, di sana di alam Nehemot ya, sosok ini sebut saja Baphomet adalah avatar, salah satu avatar langsung dari sang sumber. Avatar lain dari sang sumber ya, sekedar intermezzo, adalah Abraxas, salah satunya. Abraxas dan Baphomet adalah dua entitas yang dianggap sebagai avatar langsung dari sang sumber. Gitu ya. Kemudian saya lanjut pertanyaan nomor 7. Siapa itu the monster yang dimaksud oleh Adam Lucius? Saya kurang tahu ya, the monster ini maksudnya siapa atau maksudnya apa. Saya kurang mengikuti konten-konten dari Adam Lucius. Saya sudah tidak terlalu mengikuti lagi ya, tapi kemungkinan ya, mungkin bisa saja itu merujuk ke Dajjal atau merujuknya ke monster yang ada di kitab Wahyu ya, yang katanya akan muncul dari laut dengan banyak kepala dan sebagainya macamnya itulah. Mungkin itu ya maksudnya the monster. Tapi saya kurang tahu juga ya. Kemudian pertanyaan nomor 8, di dalam dokumen Lacerta mengatakan jauh di alam semesta sana ada entitas yang hanya dengan kekuatan pikirannya bisa menghancurkan planet kita. Begitu benar? Ya, memang ada makhluk yang seperti itu, terutama makhluk-makhluk yang ya itu tadi, makhluk yang berada di densitas 12 itu mampu melakukan seperti itu. Mereka bisa menciptakan dengan pikiran, berarti juga bisa menghancurkan satu semesta dengan pikiran juga. Pertanyaan terakhir nomor 9 ya, apakah benar jika avatar terakhir Wisnu akan lahir di kota Shambhala? Avatar terakhir Dewa Wisnu berarti ini ya, Kalki ya. Sebenarnya saya kurang tahu, belum meneliti juga. Tapi berdasarkan informasi yang sudah ada, yang pernah saya tonton, pernah saya dengarkan, memang disebutkannya seperti itu. Kalki akan lahir di Shambhala. Tapi saya pribadi tidak punya pendapat pribadi ya, tidak punya gnosis personal karena saya belum meneliti dan juga ya belum bisa menyampaikan jawaban sesuai dengan pandangan pribadi ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, menarik sekali. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.